Kader PAN, anggota DPR, buka nasi tempong yang kedua, ya makanannya enak. Kalau nggak enak nggak mungkin buka lagi kan? Berarti karena enak, laku, apalagi sambelnya. Pertama pedes, lama-lama tinggal enaknya. Ya. Dan ini menyerap tenaga kerja berapa PBG? Total 200 Pak. Jadi 200. Jadi 100 Ya, 200. Kalau 10, 2.000. Kalau setiap provinsi bikin, tiap kabupaten bikin, jutaan orang akan kerja. Amin. Jadi selamat ya, BBZ. Tapi aku pamit nih, udah makan enak, pesen aja. Tolong nanti diperhatikan yang agar tidak ada food waste. Ya, food waste. Jangan sampai ada makanan sisa. Kata orang-orang tua kita, makanan itu nikmat. Ya, jadi kalau makanan habis itu orang-orang terhormat. Jadi favoritnya makanan apa, Pak? Tadi saya makan ayam. Tapi yang paling suka sebetulnya saya ikan. Tapi tadi ikannya datangnya belakangan. Ikan gorengnya waduh crispy enak. Tempenya enak ya, Pak? Tempe nomor 1 ikan, nomor 2 tempe yang enak ya. Tahu. Nomor 3 Sambal, tahu. ikan ayam, nomor 4 baru tahu. Cuminya, Pak. Tapi yang nomor 1 sambelnya. Pesan. Ini kan hari baik. Ya. Nanti jualan teman-teman media, ojol ya. Iya Bapak. UMKM traktir makan deh. Siap Bapak. Ya, hari ini ya. Oke. Siap, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Alhamdulillah hari ini saya mensupport aja ya, mensupport istri saya Fiona, kolaborasi dengan Baby G, dengan Pak Indra yang dari Bali bikin yang namanya restoran nasi tempong Indra. Yang cabang yang kedua sekarang di Saharjo gitu ya. Jadi ya saya sebagai yang mensupport tentunya doanya buat istri dan sahabat saya Baby G, semoga ini sukses dan memberikan penyerapan orang kerja banyak gitu ya. Dan yang ketiga tentunya memberikan kesempatan juga buat teman-teman yang lainnya distribusi masalah makanan yang lainnya, tempe, tahu itu kan juga buat UMKM juga bisa membantu mereka gitu. Jadi ya harapannya daripada ke Bali ngiler sama nasi tempong Indra, ngapain jauh-jauh, mendingan ke sini aja. Alah. Mas Eko, dan mungkin sebenarnya alasan mengambil kuliner kan banyak bisnis lain kan. Ya, jadi saya gini, satu saya menghargai masakan-masakan Nusantara. Dan salah satunya adalah yaitu nasi tempong Indra yang dari Bali. Insya Allah nanti mungkin saya support juga mereka berdua, mungkin bisa jadi coto Makassar gitu ya. Udah gitu juga bisa juga gudeg, jadi macam-macam ya. Tapi yang kepikiran saya malah sementara ini dulu nasi tempong Indra, biar karena saya lihat orang kalau udah ke Bali nggak sah kalau nggak makan nasi tempong Indra kan gitu. Jadi saya ya udah nggak sah kalau di Jakarta nggak makan nasi tempong Indra gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih, kan sekarang banyak artis juga komunitas yang berbisnis tapi nggak sampai bertahan berjalan lancar. Alhamdulillah ya ini Baby G ini udah buka yang kedua, ini bertahan. Berhasil dia ya Dan gitu. brandnya kan juga ini ya Mas terkenal, jadi kita juga gampang dan legend lah pokoknya setiap insya Allah buka cabang lagi ya Mas. Ya, insya Allah. Jadi gitu. Ya, ini konsentrasi sini dulu aja, biar orang aware segala macam, dan ya itu tadi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak lah. Gitu. Tapi untuk kekhawatiran sendiri untuk bisnis lainnya apa nih? Kekhawatirannya adalah parkir aja sih, parkir benar. Khawatirnya parkir, rame banget dan bikin macet jalan, ini yang bikin saya nggak enak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa disiasatin gitu lah ya. Mungkin nanti kita beli yang di sebelah. Nggak bisa itu. Oh, kalau menu favorit buat teman-teman udah datang kemari udah pasti. Yang pertama pasti nyari sambal. Karena sambalnya nggak ada duanya ya. Kalau ada duanya berarti nasi tempong Indra 2 namanya ya. Jadi sambalnya nggak ada duanya ya. Ini the best banget. Langsung bawa dari Bali ya. Iya. Itu sambalnya ya, iya ya. Dari Bali.
tahu, tempe, ayam, ya itu udang segala macam juga kita ngambil dari distribusi mana aja gitu ya. Teman-teman, saya ngajak yuk sekarang masuk ke dalam aktivitas yang dilakukan oleh BBG dengan Fiona gimana? Ikut saya ya. Masuk lo gitu kan. Oke MNC, sekarang saya ngajak Fiona dengan BBG buka restoran nasi tempong Indra. Ini adanya di Bali ya. Tapi sekarang saya udah buka di Jakarta, tepatnya di Sarjo. Mau tahu menunya nggak beda jauh, apalagi sambelnya enak banget. Yuk ikut saya. Mas Eko satu lagi Kenapa Perel? Aja. Iya Mas Eko sebagai orang yang terdekat dengan Perel, mungkin gimana sih update asmara dengan yang Mas Eko tahu? Ya kelihatannya on off aja ya, maklum ya, masih remaja biasa gitu. Ada kadangkala off, kadangkala on. Tapi mereka berdua sih kelihatannya emang sayang. Tapi kemarin kan juga ulang tahunnya mamahnya Ferel juga datang puji gitu ya. Kalau nggak ada kepentingan suka kan pasti juga nggak datang gitu kan. Jadi memang mereka nih berdua kayaknya ya udahlah ya, remaja saya pernah ngerasain gitu. Kadang-kala lagi on dua-duaan, tapi kalau lagi marah-marahan ya sudah gitu. Kita doain aja. Tapi kan sebelumnya kan ada rencana mau ke yang lebih serius nih, mungkin ada. Oh iya, kalau Ferelnya sih ya. Kalau Ferel dia bilang saya udah tua Mas Eko, saya mau yang serius gitu ya. Nah sekarang tinggal Pujinya gimana. Kan Puji pasti udah banyak belajar dari teman-temannya gitu ya. Saya cuma titip pesan sama Puji, Ferel memang orang baik gitu ya. Nggak salah milih, saya takutnya kalau ntar milih-milih takut salah gitu ya. Udah the best, Ferel. Tapi sebenarnya pernah ngenalin seseorang ke Mbak Vena. Mas Eko tahu nggak? Ngenalin dokter ke Mbak Vena. Oh kalau dia mah temennya banyak cewek, bener. Di itu aja juga di DPR ada gitu ya. Dia emang deket sama perempuan-perempuan cantik-cantik, emang dia juga ganteng gitu. Tapi kan batanya mah teman. Tetapi saya kembali lagi sama Ferel punya hak untuk memilih dari sekian wanita yang dia kenal gitu. Mas Eko satu lagi, Mas Eko kan pernah memproduseri film Lupus ya. Iya. Waktu itu yang main Acha Septriasa. Nah sekarang Acha sedang cerai, perceraiannya sejak bulan Mei. Mungkin tanggapannya gimana sih Mas Eko sebagai orang yang kenal dengan Acha? Saya udah lama nggak ngobrol sama Acha gitu ya, sangat-sangat lama. Nanti mungkin kalau saya ketemu nanti saya mau ngobrol sama dia masalahnya apa gitu ya. Ya kalau saya secara pribadi sangat disayangi sih terjadi perceraian ya, karena saya nggak pernah dengar dia ribut apa segala macam, adem ayem gitu. Tiba-tiba terjadi perceraian itu sangat disayangkan. Ya kalaupun terjadi perceraian, buat saya pesen satu aja, tetap sayangi anak. Karena buat saya anak itu nggak ada anak ibu, nggak ada anak ayah, tapi anak orang tua gitu. Jadi orang tuanya harus bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut. Nggak pernah udah. Oh nggak, jauh, bener nggak pernah. Wah udah lama banget ya. Support anak-anak sekarang, kayak Naila lagi bikin film, Sawal lagi punya usaha kargo dan sebagainya. Ini kan Polda sebenarnya udah hampir 1 tahun juga di anggota Dewan. Mungkin udah apa sih yang Mas Eko mungkin apa tanggung jawab besar apa sih Mas yang Oh iya, karena gini kan kondisinya sekarang saya menjadi sekjen ya, sekjen di partai. Jadi sekarang saya lebih konsolidasi ke internal partai, ya itu yang saya lakukan. Kedua tentunya saya sebagai pimpinan di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, BUMN. Kemarin saya baru sebagai ketua Panja Undang-Undang Danantara, jadi saya konsen membuat Undang-Undang Danantara dan alhamdulillah Danantara sekarang sedang berjalan. Kita doakan Danantara bisa memberikan kontribusi besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kedepannya ya pastinya karena PAN itu adalah partainya anak muda, jadi saya mengajak seluruh anak-anak muda Indonesia, yuk melek politik, dan buat saya nggak ada salahnya mereka belajar partai politik,
biar jangan partai politik diisi dengan orang-orang yang itu aja gitu ya. Udah saatnya anak muda ikut serta berpolitik. Akhirnya berbisnis kuliner, mungkin apakah ini cuan juga atau seperti apa ini? Kalau ini saya bukan cuan, tapi saya ada salah satu suami takut istri. Jadi istri minta usaha, saya akhirnya mensupport. Saya tadinya cuma mau bantu doa, tapi dia juga minta bantu duit. Ya udahlah, duitnya keluar gitu ya. Ya, Fiona orangnya hobi masak ya. Jadi dia ya udah pas banget dengan buka restoran ini. Akhirnya saya support, saya dukung, dan dia berteman dengan Baby G. Udah itu temannya banyak, teman-teman dari mana saya juga nggak tahu itu ya. Saya kira Fiona itu temannya istrinya Parto sama istrinya Akri doang. Totonya ribuan tuh teman-temannya Fiona. Saya bilang ini siapa? Ini siapa ini? Ya udahlah. Saya support, saya dukung, saya bantu keinginan istri. Pokoknya istri selama itu positif dan mau berbisnis, apalagi bisnisnya untuk masyarakat bawah, saya support banget. Bisa sharing juga nggak sih terkait kuliner ini? Mungkin sebelum-sebelumnya sering sharing juga. Oh iya, dia sharing. Ini kan sebenarnya sebelum nasi tempong Indra kan juga ada usaha. Cuma dia bilang banyak pengunjungnya, tapi untungnya kecil gitu. Oh, jadi bisnisnya apa? Akhirnya ini nasi tempong. Ya udah, saya ngasih insight aja bagaimana caranya berbisnis supaya long term, supaya panjang. Kayak saya kan punya production house, manajemen artis itu kan dari 2001 sampai sekarang berapa tuh? 2025. Hampir 24 tahun. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Nah, saya bilang belajar dari situ. Suka dukanya mungkin di kuliner apa nih? Ya nggak tahu nih, Fiona kan ntar tanya Fiona aja ya. Bisa dikatakan buat membuka lapangan pekerjaan juga Mas Eko. Oh iya, makanya ini karyawannya aja 200 orang ya, atas bawah gitu ya. Jadi buat saya lihat aja tuh, masak lihat tuh banyak banget. Ya udahlah, yang penting bisa, kan sehebat-hebatnya orang lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Saya meyakinkan itu Fiona bisa dengan Baby G. Mas Eko sih suka pengen belajar masak juga nggak sih, karena istri udah. Jangan ya, gue tuh udah emak-emak. Ntar kalau gue belajar masak lagi makin emak-emak dong ya. Ya udah cukup ya. Kita lihat kemana ada jawabnya. Cumi kita taruh di kulkas. Sama dia diairin dulu biar supaya cair gitu ya. Nah ini benar gitu. Nah ini yang udah masak, udah matang. Ini lalapan nih Mas, lalapan kan. Buat saya jauh dari kolesterol. Karena apa? Karena ini direbus semua ini. Ini direbus. Jadi kalau dia mau makanan tanpa daging bisa. Terus mau makanan ini apa namanya rumahan. Tuh ada ikan asin, tempe, tahu gitu ya. Menu favorit apa? Oh, sambalnya udah dibentuk. Boleh kasih lihat Pak Eko? Iya, kan kasih lihat. Materinya, bahan-bahannya langsung dari Bali, ya dari Bali ini, dari Bali. Nah kita langsung blender dan sebagainya. Gitu. Ini harus ada jeruk nipisnya, biar dapat wanginya rasa jeruk. Apa yang menarik dari dapur ini mungkin ada apa? Lihat aja, yang membedakan adalah kita stainless semua. Jadi kalau stainless itu jauh dari karat, kedua jauh dari kropos, ketiga jauh dari rayap, dan ini semuanya bersih gitu ya. Kita selalu yang pertama adalah higienis, itu yang lebih penting. Nah sambalnya dibikin kayak gini nih. Paling laku ya banyak minta sambalnya. Malah kita kasih gratis. Kalau dia mau nambah sambal nggak apa-apa.